Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng Ibu dina mata pengajaran Bahasa Sunda. Ketemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Bahasa Sunda. Ayeuna urang tos lebet di semester kedua. Kali ini kita sudah memasuki semester kedua. Ibu harap kalian bisa lebih semangat untuk terus belajar, terutama belajar bahasa Sunda. Dina lawungan ayeuna, urang baris diajar ngeunaan materi guguritan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau kita akan belajar tentang guguritan. Sekarang siapkan dulu buku catatan kalian dan buku paket kalian. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi struktur teks guguritan Pupuh Durma dan Mijil, lalu mengidentifikasi unsur kebahasaan dari teks guguritan Pupuh Durma dan Pupuh Mijil. Perkara guguritan. Guguritan teh sok disebut oge dangding. Nyaeta karangan wangun ugeran atawa puisi anu pondok dina wangun pupuh. Guguritan biasa juga disebut dangding yang merupakan karangan bentuk puisi yang pendek ukurannya pendek dengan menggunakan aturan pupuh. Eusina oge biasana mangrupa hiji kajadian, kaayaan atawa pokok pikiran. Biasanya guguritan itu berisi suatu kejadian, keadaan, atau hasil buah pikir. Kulantaran pondok tea umumna pupuh dina guguritan mah henteu gonta-ganti. Sakapeung ngaran pupuhna oge sok diterapkeun dina judul eta guguritan. Saperti Asmarandana Lahir Batin karyana R.A. Brata Diwijaya jeung Kinanti jeung Indung Turun Beunang Kalipah Apo. Dikarenakan bentuknya yang pendek, umumnya guguritan hanya menggunakan satu bentuk pupuh. Terkadang nama pupuh tersebut biasa ditulis dalam judul guguritan, seperti Asmarandana Lahir Batin dan Kinanti jeung Indung Turun. Keun para ahli, guguritan teh mangrupa pangaruh tina sastra Jawa. Asupna ka urang dina mangsa Tatar Sunda kaereh ku Mataram. Berdasarkan para ahli, guguritan merupakan pengaruh dari sastra Jawa. Masuknya guguritan yaitu pada masa Tatar Sunda ditaklukkan oleh kerajaan Mataram Islam. Guguritan teh dibacana biasana bari dihariringkeun make lalaguan anu geus matok pikeun eta pupuh atawa ngahaja dijadikeun rumpaka dina tembang Cianjuran. Umumna eusina oge diluyukeun jeung watek pupuhna. Guguritan biasanya dinyanyikan menggunakan nada pupuh atau bisa dijadikan lirik dalam tembang Cianjuran. Umumnya juga isi guguritan disesuaikan dengan watak pupuh. Nah, di dia aya 5 golongan guguritan. Di sini terdapat 5 golongan guguritan. Yang pertama adalah piwulang atau isinya berisi mengajarkan atau berisi ajaran. Contohnya guguritan ulang krama, ulang murid, ulang guru, karyanya R. Haji Muhammad Musa. Lalu yang kedua ada golongan kakelar atau rasa waas, rasa kagum. Contohnya Dangdang Gula Laut Kidul karya Kalipah Apo. Yang ketiga ada pengalaman batin yang isinya mencurahkan isi hati. Contohnya guguritan-guguritan karya Haji Hasan Mustofa. Yang keempat ada golongan guguritan tentang kejadian atau menceritakan suatu kejadian, suatu peristiwa tertentu. Contoh Kiamat Leutik karya Tubagus Jaya Dilaga. Lalu ada juga guguritan yang berisi surat, biantara, sawer, jeung buka pintu. Nah, di sini ada pupuh minangka dadasar guguritan. Aya 17 pupuh anu dipake pikeun dadasar nyusun guguritan. Jadi jumlah pupuh itu atau jumlah aturan pupuh itu ada 17. Nyaeta 4 sekar ageung, ada 4 yang termasuk sekar ageung,
yaitu pupuh kinanti, sinom, asmarandana, dan dandanggula. Sisanya 13 pupuh yang termasuk ke dalam sekar alit, yaitu ada balakbak, durma, gambu, gurisa, jurudemung, ladrang, lambang, magatru, maskumambang, mijil, pangkur, pucung, jeung wirangrong. Nah, masing-masing pupuh itu mempunyai watak, guru bilangan, dan guru lagunya masing-masing. Apa yang dimaksud dengan watak pupuh? Jadi pupuh itu menggambarkan apa sih? Setiap pupuh beda-beda isinya atau wataknya, karakteristiknya menggambarkan apa. Sedangkan guru lagu adalah purwakanti atau akhiran dari setiap pupuh, biasanya di setiap baris pada pupuh tersebut. Lalu guru wilangan itu adalah jumlah engang atau jumlah suku kata di setiap baris pada pupuh. Setiap pupuh memiliki jumlah pada yang berbeda atau memiliki jumlah bait yang berbeda. Bisa dilihat contohnya ada pupuh kinanti. Tadi pupuh kinanti itu termasuk sekar ageng. Watak pupuh kinanti adalah prihatin, harapan, nganti-nganti. Jadi isinya tentang keprihatinan, tentang harapan, dan tentang penantian. Guru lagu dan guru wilangan. Tadi jumlah guru lagu dan guru wilangan itu setiap pupuh berbeda, disesuaikan dengan baitnya, jumlah baitnya. Di sini bisa dilihat guru lagu dan guru wilangan pupuh kinanti yang baris pertama ada 8 U, jadi suku katanya ada 8, lalu akhirannya harus U. Lalu yang kedua 8I, 8A, 8I, 8A, dan 8I. Jadi jumlah pada lisannya atau jumlah barisnya dalam pupuh kinanti itu ada 6 baris setiap bait atau 6 pada lisan pada setiap pada. Lalu yang kita pelajari hari ini adalah tentang pupuh durma dan pupuh mijil. Coba bisa dilihat pupuh durma termasuk pupuh sekar apa? Ya, pupuh durma termasuk ke dalam pupuh sekar alit. Sama dengan pupuh mijil juga termasuk ke dalam pupuh sekar alit. Pupuh durma karakteristiknya atau wataknya adalah menggambarkan rasa gelut jeung perang. Jadi rasa marah atau tentang perang gitu ya. Nah, di dalam pupuh durma baris pertama guru lagu dan guru wilangannya adalah 12A. Lalu 7I, 7A, 7A, 8I, 5A, dan 7I. Jadi barisnya atau jumlah pada lisannya ada 7. Baris pertama 12A, baris kedua 7I, dan seterusnya. Lalu pada pupuh mijil menggambarkan rasa sedih, tiisen, atau kesendirian, atau wacilaka, atau celaka. Guru lagu dan guru wilangannya adalah pada lisan yang pertama jumlah suku katanya harus 10 dan berakhiran I. Yang kedua jumlah suku katanya 6 dan berakhiran O. Lalu yang ketiga 10E, yang 10E, maaf. Lalu 10I, lalu 6I, dan 6U. Coba dihitung jumlah pada lisan pada pupuh mijil ada berapa? Ada 6. Nangtukeun patokan pupuh. Nah, bisa dilihat contoh pupuh durma. Tadi sudah Ibu beritahu, sudah kalian hitung sama-sama bahwa jumlah pada lisan atau jumlah baris pada pupuh durma itu ada 7. Ada yang pertama ada 12A, 7I, 7A, 7A, 8I, 5A, dan terakhir 7I. Coba kita hitung bareng-bareng. Pada lisan pertama, Nagri urang katelah Indonesia. Kita hitung guru wilangannya atau jumlah suku katanya. Nagri urang katelah Indonesia. Jadi jumlah suku kata pada lisan pertama adalah 12. Lalu akhirannya kita lihat apa? A.
Kita cocokkan, jadi patokan pupuh pada pupuh Durma baris pertama adalah 12A. Begitupun seterusnya pada baris kedua hingga baris ke-7. Pupuh tersebut jumlahnya aya sapada atau jumlahnya ada 1 bait. Namanya adalah pupuh Durma, termasuk ke dalam sekar alit. Pupuh Durma mempunyai watak menggambarkan rasa ambek, rasa marah, pasea atau bertengkar, gelut, jeung perang. Ari patokan anak dia, jumlah sapadana diwangun ku 7 padalisan atau ku 7 baris. Kan kalian simak contoh pupuh Durma. Moal ngejat sanajan ukur satapak, geus dipasti ku janji, mun teu can laksana numpes musuh sarakah, teu niat saja balik najan palastra mati di medan jurit. Moal ngejat sanajan ukur satapak, geus dipasti ku janji, mun tacan laksana numpes musuh saraka, henteu niat saja balik najan palastra mati di medan jurit. Pupuh selanjutnya yang akan kita bahas adalah pupuh mijil. Coba kalian perhatikan baik-baik rumpaka atau lirik dari pupuh mijil. Pupuh tersebut jumlahnya sapada atau 1 bait, diberi nama pupuh mijil termasuk ke dalam sekar alit. Pupuh mijil mempunyai watak menggambarkan rasa sedih, tiiseun atau cilaka. Ari patokanana jumlah sapadana diwangun ku 6 padalisan. Dalam 1 bait pupuh mijil terdiri dari 6 baris. Coba kita analisis 1 baris saja atau 1 padalisan saja dari pupuh mijil. Rumpaka yang ada pada baris pertama adalah mesat ngapung putra sang arimbi. Kita hitung guru wilangannya. Mesat ngapung putra sang arimbi. Jumlah guru wilangannya ada 10. Sedangkan guru lagunya atau guru di akhir katanya, bunyinya adalah huruf I. Jadi pada baris pertama pupuh mijil patokannya harus 10 I. Begitupun seterusnya pada baris kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam harus sesuai dengan patokan pupuh tersebut. Mari kita simak pupuh mijil. Aduh Gusti anu maha suci, sip abdi rumaos, pangna abdi dumugi ka kesre, reh ka sepuh parantos kusir, tak kabur sareng dir, tega nungdung sepuh. Aduh Gusti nu kawasa, jisim abdi ageng dosa, pangna abdi gering nangtung, reh kasepuh wantun nundung.
kakesre reh kasepuh parantos pusir tak kabur sareng dir tega nundung sepuh. Nah, tadi sudah kalian simak dan kalian dengarkan Pupu Durma dan Pupuh Mijil. Walaupun liriknya berbeda yang ibu berikan sebagai contoh dan yang kalian dengarkan, tetapi masing-masing mempunyai patokan yang sudah ditentukan. Seperti Pupu Durma patokannya bagaimana, Pupuh Mijil patokannya bagaimana. Walaupun liriknya berbeda, tetapi menggunakan patokan atau aturan yang sama. Sekarang kita membahas mengenai tembang. Tembang disebut juga mamaos, cianjuran, tembang Sunda atau tembang Sunda cianjuran. Tetapi biasa disebut dengan istilah tembang saja. Istilah tembang pertama kali dikenal kira-kira pada tahun 1832. Tembang termasuk ke dalam seni suara. Biasanya orang yang melakukan tembang diiringi oleh kacapi dan suling. Dalam kajian sastra, tembang termasuk ke dalam sastra lagu karena ditulis dalam bentuk lirik yang khusus untuk dinyanyikan. Lirik tembang biasanya menggunakan aturan sisindiran, guguritan, dan rajah dari cerita pantun. Sampai sekarang, tembang dianggap seni suara asli dari tanah Sunda. Bahkan ada beberapa ahli karawitan yang menyebutkan bahwa tembang adalah salah satu karya seni orang Sunda yang terkandung nilai-nilai kehidupan. Di antara tokoh tembang adalah Dalem Pancaniti, Haji Palil, Mang Bakang, Raden Aceh Hasan Sueb, jeung Apung SW. Nah, demikian paparan mengenai guguritan dan tembang yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian sudah mencatat hal-hal yang dianggap penting. Jika masih ada hal yang ingin ditanyakan atau yang kurang kalian pahami, boleh langsung tanyakan ke Ibu melalui kolom komentar atau japri melalui WhatsApp. Sakitu anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.